Halo semuanya, perkenalkan saya David Gultom dari Universitas Katolik Musikaritas, program studi informatika. Kali ini saya akan membuat tugas mereview ataupun menganalisis skripsi tentang rancang bangun e-commerce yang dibuat oleh Nanda Rahmanto dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Sebelumnya saya izin kepada saudara Nanda Rahmanto untuk skripsinya saya analisis dengan secara struktur. Kali ini kita langsung saja. Yang kali ini saya analisis adalah sesuai dengan yang saya bilang tadi terstruktur, yaitu ada bagian dari flowchart, ERD, dan di FD-nya. Kita lihat langsung ke daftar isi, di mana perancangan sistem tersebut dibuat di bab 3 ataupun bab 4. Nah, kita lihat sini berarti pada bab 4 ya, teman-teman, di pembahasan ada perancangan proses maupun proses dari flowchart tersebut. Kita langsung saja masuk ke perancangan prosesnya di halaman 66. Ini di FD berarti di atasnya. Nah, ini di halaman 65. Di sini terdapat flowchart system yang diusulkan oleh skripsi tersebut untuk perancangan e-commerce. Saya mengambil referensi langsung dari skripsi ini sendiri yang ada di setelah, kalau nggak salah, setelah daftar isi, daftar gambar. Nih, daftar simbol dari flowchart. Di sini juga ada simbol-simbol atau gambar yang digunakan oleh DFD dan juga ERD. Kita kembali lagi ke halaman 65 tadi untuk melihat kita analisis flowchartnya. Sebelumnya saya sudah menganalisis terlebih dahulu sebelum membuat video ini. Sebenarnya flowchart ini sudah memenuhi secara umum sesuai sudah dengan aturan yang ada pada referensi tadi. Pembuatannya sudah sesuai. Namun saya memiliki pandangan lain ataupun menemukan kejanggalan dalam pembuatan flowchart ini, yang dimana pada validasi login kita lihat dimulai dari pelanggan memulai, lalu masuk ke melihat produk, lalu turun ke pemesanan barang, lalu login. Nah, di sini saya menemukan kejanggalan. Kejanggalannya yaitu di sini jika login berhasil, dia bisa memesan barang. Jika tidak, daftar. Nah, pada menu login ini dia tidak diberikan lagi autentikasi pada login, apakah login berhasil atau tidak. Dia hanya memberikan login kalau dia jadi untuk login bisa memesan barang. Jika tidak login, maka disuruh daftar. Seperti itu. Yang kedua, di sini juga pada menu validasi, dia memberikan pernyataan bahwa jika pembayaran turun ke validasi, apakah dia akan membayar online. Jika ya, bisa menggunakan PayPal atau tidak menggunakan transfer. Padahal kan transfer ini juga media pembayaran online. Jadi menurut saya transfer ini jika tidak online, seharusnya dia tidak menggunakan kata transfer, yaitu ya
bisa menggunakan jadinya COD. Jadi lebih pas untuk penggunaan kata tidak online. Satu lagi saya menemukan kejanggalan pada administrasi. Ini sama lagi di validasi pembayaran. Jika dia memvalidasi pembayaran, jika berhasil maka input validasi pembayaran bisa dilakukan. Jika tidak, dia kembali lagi ke atas. Nah, menurut saya, jika tidak menjadi jika tidak untuk memvalidasi pembayaran atau tidak untuk melanjutkan pembayaran, seharusnya tidak ini langsung bisa menjadi selesai. Jadi tidak ada proses lagi. Mungkin itu saja. Lanjut ke di FD. Kita akan melihat di FD diagram 0 level 0 saja. Nah, saya juga mengambil referensi yang sudah saya perlihatkan di awal tadi, namun sudah saya screenshot untuk mempersingkat supaya tidak kembali lagi ke awal. Ini di FD ada arus data yang sebagai tandanya, gambarnya sebagai anak panah. Proses itu berbentuk lingkaran atau bulat, penyimpanan data garis 2, dan entitas luar itu kotak. Kita kembali lagi. Setelah saya analisis terlebih dahulu sebelum membuat video, saya membuat kesimpulan bahwa di FD ini sebenarnya sudah cukup sesuai dengan aturan di FD yang saya barusan perlihatkan tadi, sesuai dengan alur dari sistem kerja proses dari pembuatan e-commerce tersebut. Ada entitas luarnya yaitu pelanggan, administrasi, manajer. Prosesnya juga baik ataupun sesuai dengan alur. Kita bisa melihat pelanggan bisa untuk melihat data kategori, bisa melihat data produk, juga bisa melihat berita. Begitu juga administrasi bisa punya username untuk login ataupun manager pada login bisa ada hak akses untuk login juga dan lainnya. Menurut saya, jadi di FD ini sudah sesuai dengan aturan di FD yang ditunjukkan dalam tabel gambar tadi. Kita lanjut mungkin ke ERD-nya. ERD mungkin ada di bawah. Ini adalah flowchart dari yang lebih dipecah lagi ya, kayak flowchart proses pemesanan. Ini kita tidak bahas, kita hanya membahas flowchart sistemnya. Nah, ini adalah diagram entity relationship atau yang biasa kita sebut dengan ERD. Nah, saya juga mengambil referensi dari skripsi ini juga. Ini tabelnya. Jika dia kotak itu himpunan entitas, atribut maupun himpunan relasi dan link. Kita kembali. Menurut saya dari ERD ini juga sebenarnya sudah mengikuti aturan dari pembuatan ERD yang saya tunjukkan dalam tabel gambar tadi. Sini ada atribut. Ini atributnya bisa dilihat lebih jelas lagi. Ada entitas, ada linknya atau penghubung, dan juga validasi himpunan relasi ralat.
kita bisa melihat bahwa database-nya memiliki relasi yang cukup baik menurut saya. Saya lihat saya melihat memiliki keterhubungan satu sama lain, dan dapat saya simpulkan bahwa ARD yang ada dalam skripsi ini dalam perancangan database-nya sudah sesuai dan mengikuti alurnya. Mungkin kesimpulan yang saya buat adalah RD dan DFD-nya sudah mengikuti semua alur sistem yang berjalan. Namun pada flowchart tadi, seperti yang saya sampaikan, ada beberapa hal yang menggantung yang saya katakan tadi ya, seperti yang pada menu login ini atau validasi login itu tidak ada autentikasinya, apakah login berhasil atau tidak. Pembayaran online ini jika tidak dia transfer, padahal transfer juga adalah media online untuk pembayaran media online. Dan juga validasi pembayaran, jika tidak menurut saya seharusnya langsung selesai, tidak memiliki proses lagi untuk naik ke atas. Mungkin itu saja analisis skripsi terstruktur yang bisa saya sampaikan dari skripsi ini. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan mereview atau menganalisis skripsi berbasis object oriented, atau yang lebih dikenalnya skripsi yang menggunakan Unified Modeling Language atau yang biasa disingkat dengan UML, dengan judul Rancang Bangun Sistem Transaksi Tabungan untuk Pengelolaan Sampah menggunakan metode Simple Additive Weighting atau yang disingkat dengan SAW berbasis web, yang dibuat oleh saudari Nadia Setinanda Pratami dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Sebelumnya saya izin kepada saudari untuk skripsinya saya review. Kita langsung saja melihat proses sistem atau desain sistemnya. Kita lihat pada daftar isi, ada biasanya kalau nggak bab 3 bab 4. Nih ada di mulai dari halaman 100 pada bab 4 yaitu pembahasan. Kita langsung saja masuk ke halaman 100 untuk melihatnya. Yang kita bahas di sini yang pertama yaitu use case diagram, activity diagram, dan juga sequence diagram. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan referensi saya. Saya hanya mengambil dari hukum-hukum dari pembuatan use case, activity diagram, dan juga sequence diagram. Itu dari referensi dari skripsi ini sendiri. Nah, dari sini daftar-daftar simbol yang digunakan dalam diagram UML. Ini simbol dari use case, activity diagram ini yang saya gunakan, dan juga sequence diagram, kelas diagram, dan lainnya. Jadi saya akan melihat apakah skripsi ini sudah konsisten dengan hukum-hukum yang digunakan dari tabel-tabel referensi yang saya perlihatkan ini. Kita langsung saja tadi masuk ke halaman 100. Nih workshop desainnya. Aktornya ya ada 5 ya. Admin, mahasiswa, bendahara, divisi acara, dan wakil dekan 3. Ini dijelaskan narasi-narasinya, registrasi, dan lainnya, apa aja yang ada dalam sistem. Nah, ini kita masuk ke use case diagram. Sebelum saya membuat video ini, tentu saya sudah mereview terlebih dahulu ataupun menganalisis. Jadi saya
membuat video ini lebih kepada kesimpulan. Dari use case diagram ini, sebenarnya penggunaan simbol dan lainnya itu sudah konsisten dari segi referensi yang saya lihat. Namun yang saya temukan satu kejanggalan, yaitu request lupa password. Harusnya ini bisa include juga untuk ke login, agar bisa merequest lagi password yang lupa, ataupun include ke ubah password juga bisa, supaya ketika dia merequest untuk lupa password untuk merequest, jadi terlebih dahulu diverifikasi ulang, seperti itu. Itu menurut analisis saya. Selebihnya sudah konsisten untuk rancangan dari use case diagram dari skripsi ini. Di sini juga terdapat narasi-narasi use case diagram, penggunaan aktornya siapa saja dideskripsikan. Untuk contohnya, narasi use case diagram pada bagian registrasi dilakukan oleh mahasiswa. Deskripsinya untuk menggambarkan proses penggunaan sistem agar terdaftar pada database, seperti itu. Kita masuk ke ini, halamannya agak banyak. Kita masuk ke activity diagram. Kalau saya lihat, tentu yang saya sudah katakan tadi, sebelum saya membuat video ini saya sudah menganalisis dulu. Jadi video ini saya buat hanya untuk menyimpulkan. Dari banyaknya activity diagram kegiatan yang dibuat pada skripsi ini, sebenarnya semuanya sudah mengikuti hukum-hukum dalam pembuatan activity diagram. Namun saya menemukan juga beberapa kejanggalan, seperti di activity diagram bagian edit profile. Nah, ini ketika aktor mengklik edit profile, kemudian dia menampilkan halaman edit profile, kemudian aktor bisa mengedit dan mengklik ubah profile. Nah, dia masuk ke sistem dan sistem akan memvalidasi apakah profil sudah sesuai ataupun tidak. Namun di validasi yang tidak sesuai, dia tidak memunculkan atau memberikan pop up kenapa dia tidak sesuai, seperti itu. Jadi aktor mungkin menjadi bingung untuk mengubah profil bagian mana agar sistem bisa menerima kesesuaian tersebut. Sama juga halnya dengan ini, activity diagram input setoran sampah. Ini juga sistem tidak memberikan pop up kenapa dia tidak sesuai. Kemudian activity diagram kelola user. Maka kita cari ke bawah, kelola user. Nah, di sini sebaiknya pada admin ketika dia mengklik icon hapus, harusnya pada sistem ini memunculkan terlebih dahulu sebuah pop up ya, untuk meyakinkan seperti apakah Anda yakin untuk menghapus data tersebut, seperti itu. Baru
mengklik icon hapus. Lebih kepada validasi sebenarnya. Itu kemudian activity validasi laporan. Nah, ini juga di sini kita bisa lihat bahwa wakil dekan 3 mempunyai opsi untuk mengklik validasi, membuat laporan bulanan ataupun tolak untuk menolak laporan bulanan. Harusnya menurut saya, namun di sini dijelaskan bahwa jika mengklik validasi, maka sistem akan menampilkan pemberitahuan laporan berhasil divalidasi. Jika klik tolak untuk menolak laporan. Menurut saya, jika dia mengklik tolak laporan, bisa langsung ke selesai. Karena di sini sudah dijelaskan pada narasinya, klik tolak untuk menolak laporan, berarti dia tidak akan membuat laporan. Namun di activity diagramnya dia mengikuti semua alur prosesnya. Jika dia mengklik tolak juga menampilkan pop-up yang sama dengan mengklik validasi. Setelah itu masuk lagi mengklik cancel juga sama dengan pemberitahuan jika mengklik OK. Jadi menurut saya klik tolak ini harusnya langsung ke selesai saja, karena dia tidak untuk membuat laporan bulanan. Mungkin itu saja. Dan jika saya lihat kembali ke seluruh activity diagramnya, dapat saya simpulkan juga seperti yang saya katakan di awal, semua sudah mengikuti hukum-hukum yang sudah saya perlihatkan tabel hukum tadi pada di awal skripsi. Dan juga dari analisis activity diagram yang saya lakukan, dapat saya simpulkan bahwa activity diagram pada skripsi ini mengikuti atau konsisten dengan yang ada pada use case diagram. Seperti admin dapat melakukan login, ubah password, mengelola sampah, dan mahasiswa juga melakukan registrasi dan lainnya. Bendahara dapat melakukan validasi pencairan, dan di sini juga sudah dijelaskan dalam narasi use case seperti use case login itu dapat dilakukan dari semua aktor, dan lupa password juga dilakukan oleh semua aktor dan lainnya. Mungkin seperti use case inputan setoran sampah itu dilakukan oleh divisi acara. Kita lihat inputan setoran sampah. Inputan setoran sampah divisi acara, ini inputan setoran sampah. Kita lihat pada activity diagram ya. Kita mengambil satu contoh aja. Mungkin kita cari manual aja. Inputan setoran sampah. Nah, ini dilakukan oleh divisi acara. Jadi sebenarnya activity diagram itu berkaitan dengan use case diagram, dan pada skripsi ini saya nyatakan konsisten. Mungkin itu saja dari use case dan activity. Kemudian masuk ke kelas diagram. Ini adalah kelas diagramnya dari database sistem, dan juga perancangan sequence diagram. Saya sudah menganalisis bahwa sequence diagram ini konsisten dengan hukum-hukumnya dan sesuai dengan alur sistem yang digunakan.
Jadi sampai di sequence diagram. Jadi sequence diagram ini dapat saya simpulkan bahwa konsisten dan mengikuti alur sistem. Mungkin itu saja analisis skripsi berbasis object oriented kali ini. Terima kasih.